Ini adalah salah satu perjalanan yang pernah saya dokumentasikan di sebuah tempat bersama teman-teman. Dari dulu, saya selalu menikmati momen-momen penuh canda tawa bersama mereka. Ada banyak cerita yang tertinggal di perjalanan ini. Sayangnya, tidak semua bisa saya abadikan. Kadang momen-momen paling berharga memang hanya bisa disimpan dalam ingatan, bukan di dalam memori HP atau kamera. Tapi itu justru yang membuatnya lebih berarti, bukan? Kenangannya hanya milik kita dan orang-orang yang pernah ada di sana. Halo sahabat-sahabat TISI, sekarang tanggal 10 September kita lagi ekspedisi dan eksplorasi di Curug, yaitu Curug namanya Curug Citaman. Sebetulnya ini jalur yang berbeda dan jalur ini untuk saya pertama kali karena dulu sebelumnya di tahun 2020 itu lewat via mana Mad? Via Cimati ya. Jadi via lewat satu lagi. Nah, kalau untuk lewat sini ini untuk pertama kalinya. Jadi kita akan coba susuri treknya kayak gimana gitu. Dan sekarang sebetulnya saya hanya berdua karena beberapa tim tidak bisa ikut mengambil liburan. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Oke, sobat-sobat Desi. Jadi tadi jalur yang pertama itu pertama kali yang saya lewati terasa asing bagi saya. Tapi setelah melihat lahan terbuka ini, saya mengingat lagi pada tahun 2020. Jadi kita tuh ada di jalur sebelah. Nah, di jalan sebelah sana. Jadi kita ngambil lewat sana, terus berjalan nanti di ujung sana itu ada gerbang atau simaksi untuk pintu masuknya. Nah, karena waktu itu jalan akses simaksi itu ditutup, lalu kita muter lagi, turun lagi ke bawah, lalu lewat sini. Nah, ini percabangan yang ini. Jadi setelah dari sini saya baru mengingat kembali, oh ternyata bener jalannya itu. Jadi cuman saya merasakan yang perbedaan trek itu jadi di belah sana. Kalau dari sini saya mengingat lagi kembali jalurnya. Menurut saya cukup banyak perubahan teman-teman. Jadi kayak asing kembali untuk saya menjelajahi jalur ini. Kita lanjut. Halo brother, kembali lagi dengan saya setelah sekian purnama cuti. Sibuk gawe sekarang. Kita berdua sama Raihan menuju Curug Citaman. Nostalgia dulu guys. Sebenarnya udah cukup familiar ya untuk saya. Soalnya rumah saya dekat dengan kaki Gunung Salak.
Jadi tapi emang udah lama sih nggak ke Curugnya, cuma naik ke Salaknya doang. Terakhir 2020. Saya ikut di 20 GH. Terakhir kapan ya? Udah lama turun dari Salak via Cimalati langsung mandi di Curug. Sekarang cuma main ke Curugnya. Rencana sebenarnya kita itu mau ke Salak, cuman berhubung kemarin di sini Hujan besar. hujan, takut jalurnya Tidak memadai. banjir. Nanti malah mencelakakan. Sangat-sangat tidak aman. Lebih baik. Lebih baik Aman. kita nyari aman aja daripada nyari amin. Sip. Sekarang kita sudah masuk pintu rimba ya. Emang ada pintu rimba? Ini pintu rimba. Rimba. Pintu rimbanya bisa dibilang ini tuh hutan damar sebenarnya. Dari dulu emang sering banyak yang ngecamp di sini sebelum naik ke Salak. Tapi lebih enak kalau naik Salak di puncak 3, di pos 3 tuh. Enak buat ngecamp soalnya ada sumber air terakhir. Harusnya kita lewat sana. Kalau mau naik ke Salak itu bisa lewat sana. Emang jalur resminya lewat sana, soalnya sana ada pos. Kita harus maksi dulu agar aman. Jika ada sesuatu bisa meminta bantuan tim SAR ya. Betul. Jadi Berhubung kita ini hanya ke Citaman, sebenarnya masih bisa lewat sini. nah, karena tadi juga bukan kita berdua, ada beberapa tadi sudah duluan ya. Emang biasanya saya juga kalau ke Citaman nggak lewat sana, tapi emang lewat sini lebih mudah diakses. Karena Nah, saya naik bukan lewat Cimalati ya, kita naik bukan lewat Cimalati tapi lewat Benteng. Soalnya rumah saya di Benteng, Nah, jadi berarti kita bukan- hafal betul jalur ini. Oke, ciao. berarti bukan jalur ini ilegal kan? Bukan. Bukannya. Nah, Bukan ilegal. tidak mungkin dong kita melewati jalur yang tidak resmi karena tidak baik, betul? Sebenarnya ini tuh jalur warga sebenarnya. Warga yang berkebun di kaki gunung tuh. Terus Betul. tempat warga mengalirkan air tuh. Sumber ini ada air. paralon ini. Paralon bukan tit ya, Nah, yang mengalir sampai jauh itu tuh. Tapi ini mengalir sampai jauh sampai rumah-rumah warga. nah, ini. untuk Jadi mata airnya, ya sumber mata air mereka Warga untuk tuh- mandi, cuci dan sebagainya. mengambil mata air dari Gunung Salak tuh lewat paralon ini. Betul. Dari sini kita tinggal ngikutin paralon. Ya, atau selokan lah. Ya. Kita tinggal ikutin jalur ini. Dan ini sangat-sangat resmi. Sebetulnya ini sangat resmi karena jalur warga. Sedangkan jalur yang di sebelah sana itu jalur yang sudah didirikan oleh Taman Nasional. Jadi apa bedanya, Mad? Bedanya sebenarnya nggak ada bedanya ya, tapi kalau untuk naik ke Salak tidak disarankan lewat jalur ini. Nah, betul. Soalnya tidak ada laporan ke pos Nah. Simaksi. Betul sekali, teman-teman. Nah, ini dulu masih dialirin air ya. Kayaknya tertimbun tanah dari atas. Jadi karena mungkin ya dari dulu waktu musim hujan si tanah turun dari atas. Jadi pasanglah peralon-peralon ini jadi langsung. Kalau lewat sini kita harus hati-hati juga ya. Soalnya memang jalannya tuh jalan setapak, apalagi musim hujan kayak gini jalannya bisa dibilang licin. Jadi lumayan harus ekstra hati-hati. Dan kalau misalkan ini terjadi hujan besar, ya kita tidak akan memaksakan untuk terus menuju Curug karena kita selalu mengingatkan kembali keselamatan kita nomor 1, betul? Keselamatan nomor 1. Tapi kita juga udah persiapan bawa playseat dan lain-lain alat masak agar kita tidak kelaparan.
jadi di sini tadi ada sedikit tangkai yang jatuh, makanya kita harus berhati teman-teman. Ya. Kondisi saat ini seperti ini. Bagaimana, Mad? Ya, emang mungkin sudah mulai masuk musim penghujan ya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Apalagi ini dulu pernah longsor di Curug ini yang lumayan besar gitu. Jadi untuk agar kita tetap aman gitu, kita harus terus waspada di sini, harus melihat keadaan sekitar ya, takutnya apakah hujan dari atas ataupun ranting-ranting yang jatuh ya. Soalnya di sini bisa dibilang kebun bambu, Hutan bambu. dan bambu. Pokoknya jika kita nggak sambil melihat ke atas, ada bambu-bambu yang jatuh, Tertimpa. Bukan sebuah rezeki sebetulnya. ya, capek tertimpa bambu pula. Wah, seperti kata-kata apa ya? Nah, sepertilah teman-teman. Jadi karena memang tidak bisa ditebak, jadi kita harus berhati-hati. Oke teman-teman, jadi ini adalah sumber mata air ya. Jadi aliran air yang di atas itu mengalir ke sini, langsung dialirkan ke pemukiman warga seperti itu. Jadi buat teman-teman yang main ke sini, jangan mengotori ya. Jangan mengotori tempat ini, apalagi sampai mencuci beras atau sebagainya, karena ini untuk mengalir ke warga gitu. Jadi harus tetap dijaga ya, tetap Dan dilestarikan. Yuk kita berangkat lagi karena tinggal beberapa menit. Cukup naik ke atas dan sampai. Nah, sekitar 5 menitan lagi kita bakal sampai ke curugnya ya. Sebenarnya perjalanan ini tidak terlalu panjang ya. Kita berangkat sekitar jam setengah 10 lebih. Sekarang jam menunjukkan 10.39 dan kita hampir sampai curugnya. Curug banget. Kita nostalgia dulu teman-teman, ini banyak perubahan karena tinggi air sudah mulai turun. Kita meloncat-loncat di sana. Tapi sekarang karena mungkin sudah longsor dari atas, banyak perubahan. Oke kawan-kawan DC, sekarang kita sudah sampai di Curug Citaman. Sebetulnya Curug Citaman itu ada di atas, ada di bawah. Karena tadi cukup ramai teman-teman, sangat-sangat ramai. Jadi yang dari bawah itu mereka datang dari jauh ya, dari Bogor. Dan kalau bisa dilihat curugnya di sini airnya cukup bening dan banyak batu. Tapi yang paling bagus itu batu-batunya itu di bawah.
dia udah kayak tersusun. Kalau untuk di sini jadi kita memilih untuk di atas karena tidak terlalu ramai dan sepi. Jadi apabila sudah kosong kita akan turun ke bawah. Jadi kita mau masak apa, Chef Mada? Hari ini kita masak nasi goreng, nasi dan ayam goreng ya. Oh, ini ayam udah dimarinasi. Udah ada. Hari ini tidak makan mie, kita masak mewah. Betul. Main ke Curug masak mie mana Pak? Ayam goreng lah. Nah, cukup sulit karena posisi Enak. tapi tidak apa, yang penting makan kita enak ya. Dan di sini cukup ramai sebetulnya. Di depan ada anak-anak. Nah, buat teman-teman, kalau dimanapun, mau di alam atau di tempat manapun, ketika masak, seperti biasa, kami selalu menyediakan satu plastik. Jadi semua sampahnya ditumpuk seperti ini. Dilarang meninggalkan sampah, Betul, dilarang meninggalkan jejak ya. apalagi jangan sampai jadi sampah masyarakat. Wow. Nah, jadi entah ini puntung atau apa. Kalau misalkan teman-teman nggak bawa plastik, sebetulnya bisa di wadah aqua kayak gini. Jadi lebih mudah nanti untuk dibuangnya. Jadi tidak memberatkan kembali barang yang dibawa. Betul, Mad? Sambelnya. Mantapnya. Menu mewah. Alhamdulillah. Jadi kita makan dulu karena tadi tidak sarapan dari rumah. Jadi kita akan mencoba makanan Chef Mada ya. Jadi memang biasa kalau untuk tukang masak kita punya chefnya tersendiri ya. Nah, jadi sebelum berenang kita makan dulu, tapi sebelum makan kita berdoa dulu. Oke, jadi kita sudah selesai makan karena di bawah sudah cukup tidak terlalu ramai, jadi kita akan turun ke bawah ya untuk menikmati air segar Curug Citaman ini.
bersyukur bisa kembali mengenang perjalanan di masa itu. Suasana dan tempat mungkin berubah, tapi keseruan dan momen-momen pada waktu itu selalu melekat erat. Rasanya menyenangkan diberi kesempatan untuk terus mengabadikan perjalanan ekspedisi bersama Nira Budisi dan teman-teman. Kami selalu punya banyak hal untuk diceritakan, membangun kisah-kisah baru dengan segala tantangan yang dihadapi. Dalam setiap ekspedisi eksplorasi, ada hal-hal yang tidak akan pernah dipahami oleh orang-orang yang tak menjalaninya. Hidup bukan tentang dipukul lalu kau membalas, tapi tentang bagaimana kau mampu berdiri walaupun banyak pukulan yang kau terima. Curug Citaman, Don, Nira Budisi, ekspedisi eksplorasi.